Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Amrizal, Teknik Komputer Angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tentang metode Monte Carlo. Pengertian: metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi atau untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Penggunaan klasik metode ini adalah untuk mengevaluasi integral definite, terutama integral multidimensi dengan syarat dan batasan yang rumit. Kemudian sejarahnya. Metode Monte Carlo digunakan dengan istilah sampling statistik. Penggunaan nama Monte Carlo yang dipopulerkan oleh para pioner bidang tersebut termasuk Stanislaw Markin-Ulam, Enrico Fermi, John von Neumann, dan Nicolas Metropolis. Merupakan nama kasino terkemuka di Monaco. Penggunaan keacakan dan sifat pengulangan proses mirip dengan aktivitas yang dilakukan pada sebuah kasino. Dalam autobiografinya, Adventures of a Mathematician, Stanislaw Martin-Ulam menyatakan bahwa metode tersebut dinamakan untuk menghormati pamannya yang seorang pejudi atas saran Metropolis. Penggunaan yang cukup dikenal adalah oleh Enrico Fermi pada tahun 1930 ketika ia menggunakan metode acak untuk menghitung sifat-sifat neutron yang waktu itu baru saja ditemukan. Metode Monte Carlo merupakan simulasi inti yang digunakan dalam Manhattan Project, meski waktu itu masih menggunakan oleh peralatan komputasi yang sangat sederhana. Sejarah digunakannya komputer elektronik pada tahun 1945, Monte Carlo mulai dipelajari secara mendalam. Pada tahun 1950-an, metode ini digunakan di Laboratorium Nasional Los Alamos untuk penelitian awal pengembangan bom hidrogen, dan kemudian sangat populer dalam bidang fisika dan riset operasi. Rand Corporation, Angkatan Udara Amerika Serikat, merupakan dua institusi utama yang bertanggung jawab dalam pendanaan dan penyebaran informasi mengenai Monte Carlo waktu itu, dan mereka mulai menemukan aplikasinya dalam berbagai bidang. Kemudian penggunaan metode Monte Carlo memerlukan sejumlah besar bilangan acak, dan hal tersebut semakin mudah dengan perkembangan pembangkit bilangan pseudo-acak yang jauh lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan metode sebelumnya yang menggunakan tabel bilangan acak untuk sampling statistik. Kemudian ke penerapan metode Monte Carlo. Ada grafis digunakan untuk penjajakan sinar. Kemudian biologis, mempelajari jaringan biologi keuangan. Dalam bidang ini, Monte Carlo digunakan untuk menilai dan menganalisis model-model finansial. Kemudian fisika, cabang-cabang fisika yang menggunakan antara lain fisika statistik dan partikel. Dalam fisika, partikel digunakan untuk eksperimen. Dalam ilmu nuklir, metode ini juga banyak diterapkan. Kemudian ilmu probabilitas dan statistik digunakan untuk mensimulasikan dan memahami efek keberagaman. Kemudian ada ilmu komputer, misalnya algoritma Las Vegas dan berbagai permainan komputer. Kemudian ada kimia, digunakan untuk simulasi yang melibatkan kluster-kluster atomik. Kemudian ilmu lingkungan, metode ini digunakan untuk memahami perilaku kontaminan. Kelebihan dan kekurangan dari simulasi adalah sebagai berikut. Kelebihan simulasi: yang pertama, memungkinkan detail bisa dicakup. Yang kedua, dapat membandingkan rancangan sistem yang lain. Yang ketiga, dapat mengontrol skala waktu. Yang keempat, sistem existing tidak diperlukan. Kemudian ada kelemahan simulasi. Yang pertama, sulit untuk
generalisir hasil. Yang kedua, sulit untuk mempertimbangkan semua nilai kasus atau parameter. Yang ketiga, sulit untuk menemukan sensitivitas waktu untuk mengembangkan dan mengeksekusi simulasi. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.